Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Herwin Wahyudistira, NIM 1901111000375. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Paradigma pemerintahan terjadi karena yang pertama, proses implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah. Yang kedua, pengembangan wilayah yang ada di Indonesia. Desentralisasi menurut pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pemecahan kekuasaan dalam wujud desentralisasi teritorial mempunyai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sendiri sehingga terdapat nilai unitaris bahwa Indonesia tidak memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tidak akan terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen terbagi menjadi 7 ayat. Ayat pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Ayat 3, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ayat 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dan ditambah dengan pasal 18A dengan 2 ayat. Ayat pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Serta dengan pasal 18B yang terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 18 ayat 1 bahwa pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengedepankan aspek desentralisasi sebagai bentuk kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu, di mana negara Indonesia merupakan satu negara atau enhanced state, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat state. Menurut pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa dibentuknya 3 tingkatan daerah dalam struktur pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Menurut pasal 18 ayat 5, yakni dibentuknya daerah istimewa untuk memungkinkan daerah yang telah memiliki hak asal-usul sebelum Republik Indonesia berdiri untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri untuk menjadi daerah istimewa karena mempunyai fakta histori
untuk memiliki pemerintahan sendiri, di mana daerah tersebut mampu menjadi sebuah rumah besar yang dapat menampung berbagai daerah untuk menjadi satu atap, dan diperkenankan ada negara dalam negara kesatuan. Kesimpulan, dengan adanya perubahan pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen hingga terjadi perubahan pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen yang menjelaskan lebih lengkap bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam pembahasan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa menjelaskan lebih lengkap tentang hak-hak histori dengan teori otonomi daerah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.